Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. KPU sebut pemilu 2024 akan diundurkan ke tahun 2027. KPU menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR RI untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana ini saat itu sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan di tahun 2027. Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada tahun 2027. Kata Ilham dalam seminar nasional, mewujudkan kualitas pilkada serentak tahun 2020 di era new normal pada hari Selasa 23 Juni. Terkait detail rencana pengunduran pemilu serentak ke tahun 2027, Ilham belum bisa memastikan. Dia berujar gagasan itu masih dalam tahap pembahasan awal. Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format pilkada dan pemilu yang kemudian tepat untuk kita semua. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki rencana besar untuk menyerentakkan seluruh pemilihan umum. Hal itu dimulai lewat pilkada serentak tahun 2015 dengan menyerentakkan pemilihan di 269 daerah, kemudian dilanjutkan dengan 101 daerah pada pilkada 2017 dan 171 daerah pada pilkada 2018. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada serentak 2020 akan menjadi gelaran terakhir sebelum pemilu serentak 2024. Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada 2020 hanya akan menjabat hingga tahun 2024. Sementara, daerah yang seharusnya menggelar pilkada tahun 2022 dan 2023 akan digeser pada tahun 2024. Lalu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga tahun 2024, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas dari jabatan pimpinan tinggi media. Kemudian, pada tahun 2024, rencananya Indonesia untuk pertama kali akan menyerentakkan Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. MPR pun juga mengusulkan masa jabatan Presiden 8 tahun, Jokowi akan pimpin Indonesia hingga tahun 2027. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sedang membahas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sedang membahas periodisasi seorang kepala negara sekaligus Presiden Republik Indonesia. Ada yang mengusulkan periode ini menjadi Presiden 8 tahun. Anggota DPR RI lainnya mengusulkan seorang presiden bisa menjabat hingga 3 periode. Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya 1 periode selama 8 tahun. Ada juga wacana yang mengatakan bahwa ke depan presiden itu cukup 1 kali masa jabatan. Tetapi tidak 5 tahun, 8 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis. Seperti dikutip dari artikel yang berjudul Wakil Ketua MPR mengungkap alasan munculnya wacana masa jabatan presiden 8 tahun. Menurut Arsul, wacana tersebut juga memiliki alasan atau dasar yang patut untuk dipertimbangkan. Dengan 1 kali masa jabatan yang lebih lama, seorang presiden dapat menjalankan seluruh programnya dengan baik, ketimbang hanya 5 tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam 2 periode, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan hanya baru wacana, dan itu juga punya logical thinkingnya. Karena dengan 1 kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik. Sebelumnya, saat itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara. Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak 3 periode.
Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih 1 kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun. Memang wacana tentang amandemen ini beragam. Sesungguhnya ada yang mewacanakan justru masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Ada juga yang mewacanakan untuk 1 kali saja tapi dalam 8 tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana. Begitu kata Hidayat. Jokowi 3 periode. Arsul Sani mengungkap ada wacana menambah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Usulan itu terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu, usulan menambah masa jabatan presiden diperoleh MPR saat berkeliling menghimpun masukan dari masyarakat. Ada usulan masa jabatan presiden yang sekarang 2 kali diusulkan menjadi 3 kali, ujar Arsul. Untuk diketahui, aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pasal tersebut, baik presiden dan wakil presiden maksimal bisa menjabat paling lama 2 periode atau 10 tahun. Bukan itu saja, katanya, ada juga yang mewacanakan presiden itu cukup 1 kali masa jabatan. Namun masa jabatan 8 tahun, tidak hanya 5 tahun. Sejauh ini katanya, MPR RI masih mengumpulkan masukan dari elemen masyarakat mengenai hal yang perlu dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nanti, kulminasinya seperti apa yang kita lihat. Karena kalau dalam agenda MPR itu sendiri 2 tahun pertama, kita mengembangkan wacana yang ada di masyarakat. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Susatyo dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus PWI di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, menyinggung soal jabatan presiden 3 periode. Mungkin kita perlu melakukan amandemen tentang pemilihan presiden yang dapat dilakukan 3 kali. Ini hanya perlu kita diskusikan dengan komponen bangsa. Begitu kata Bambang Susatyo. Waduh, mengubah hasil pemilu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting dipecat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik secara tetap dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena telah dinilai melakukan intervensi dalam penetapan suara pemilu 2019 di Kalimantan Barat. DKPP memutus Evi bersalah dalam kasus yang digelar berdasarkan aduan Henry Makaluas, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 7, Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. Tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi oleh PLT Ketua DKPP Muhammad kepada CNN Indonesia pada hari Rabu 18 Maret. Evi dan kawan-kawan dinilai melakukan intervensi dalam keputusan KPU Kalbar dalam pemilu 2019. KPU RI bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Henry Makaluas dan penggelembungan suara untuk Cok Henry Ramapon. Selain Evi, DKPP juga memberikan sanksi bagi 5 komisioner KPU RI lainnya. DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman, Pramono Ubaid Tantowi, Hashim Asyari, Ilham Saputra, dan juga Firian Aziz. DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada anggota KPU Provinsi Kalbar, Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan juga Zainab. DKPP lalu memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini 7 hari setelah dibacakan. Bawaslu diperintahkan mengawasi KPU dalam menjalankan putusan ini, dan DKPP juga menyebut jabatan Presiden RI dalam putusan tersebut. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 7, paling lambat 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Begitu tulis putusan tersebut. Evi sebelumnya juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pada hari Rabu 10 Juli yang lalu, DKPP memutus Evi bersalah dalam seleksi komisioner KPU Kolaka Timur pada tahun 2018. Saat itu, KPU diminta untuk mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan juga Litbang KPU RI.
Akhirnya jabatan Evi pun ditukar dengan Komisioner Ilham Saputra. Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan mengatakan ia pun sempat berkonsultasi kepada Evi dan juga Ketua KPU Arief Budiman terkait dengan desakan yang diterbitkan oleh Harun. Evi Novida Ginting Manik terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6. Pemecatan Evi ini diputuskan dalam sidang DKPP yang digelar pada hari Rabu 18 Maret kemarin. Menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap teradu 7 Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU Republik Indonesia sejak putusan ini dibicarakan. Selain menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Evi, DKPP pun juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu 1 Arief Budiman selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peringatan keras juga diberikan kepada komisioner KPU lain yaitu teradu 2 Pramono Ubaya Tantowi, teradu 4 Ilham Saputra, teradu 5 Firian Aziz, dan teradu 6 Hashim Asyari. Sanksi ini berupa peringatan diberikan kepada anggota KPU tingkat daerah. Mereka adalah teradu 8 Ramdan selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada teradu 9 Erwin Irawan, teradu 10 Mujio, dan teradu 11 Zainab masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat.